Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri, berbicara Islah Bahrawi ya. Banyak familinya di Bangkalan, ada di Pakong Bangkalan, ada yang disebut dengan Kiai Sinwani yang sekarang menjadi tokoh salafi di Bangkalan. Makanya Islah Bahrawi menyebut familinya yang masuk salafi. Sebenarnya apa tujuannya memerangi Salafi, Wahabi? Jelas ini bagian dari masa lalu, dari kekalahan Asy'ariyah di zaman, yaitu di zaman peperangan antara Asy'ariyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika itu, yang berlanjut sampai 1924 ya, hingga berdirinya kerajaan Arab Saudi itu. Memang yang paling banyak adalah cikal bakal tokoh-tokoh Nahdien ya, yang kelak kemudian pada tahun 1926 mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu kalau lihat sejarahnya. Tetapi tetap saja yang diangkat adalah isu Wahabi. Jadi dendamnya lama. Sejak tahun 1924 sampai 2023 adalah penyakit yang tidak sembuh-sembuh yang menimpa kelompok sebelah. Seharusnya kalau memang sudah kalah, ya kalah lah. Tidak merasa terusik lagi, tidak kemudian merasa rugi, ada banyak kerugian yang mendorong berbicara tidak jelas, bahkan terkesan hanya nyanyian orang sakit hati. Kalau dilihat dari ucapan-ucapan Islah Bahrawi, bukan perjuangan Islah Bahrawi untuk tegaknya nasionalisme, tapi justru membangun fanatisme baru, upaya mempertahankan yaitu alam fanatisme yang memang menjadi keyakinan dan pijakan cara berpikir Islah Bahrawi dan kawan-kawannya itu. Yalah, kalau yang disebut kawan-kawannya ya Nahdien maksudnya. Ya itu menurut saya penyakit fanatisme buta, bukan fanatisme yang sekarang ini, fanatisme buta asobiyah, yaitu fanatik paham, fanatisme paham. Orang yang berusaha mempertahankan pahamnya, bahwa pahamnya yang paling benar dan pahamnya yang paling berharga di tengah-tengah kalangan umat Islam ya. Itu kalau kita cermati dari Islah Bahrawi, dan beranggapan tidak ada paham kecuali pahamnya. Kalau kita lihat dari pernyataan Islah Bahrawi dan tokoh-tokoh yang hampir sama gayanya seperti Islah Bahrawi, itu rata, mulai dari Idrus Ramli, kemudian Yai Marzuki Mustamar itu ya. Terasa sekali aroma penyampaiannya itu adalah sebuah perang ya, kualitas perang. Tidak berbicara kebangsaan, tapi menjunjung tinggi yang bisa dikatakan itu adalah Jam'iyah An-Nahdiyah. Itu aja menurut saya seperti itu, kelompok. Jadi ingin membangun dinasti kelompok. Nah, mari kita dengar
Kiai Nawawi itu ternyata sekarang menjadi motor gerakan salafisme wahabisme di Madura, dan ini bahaya. Saya sedikit bercerita, kemarin saya sowan ke salah satu cicit dari Mbah Syekh Nafalil, namanya Mbah Kiai Zubair Muntasor di Bangkalan, baru minggu ini juga. Beliau berkata, "Nak, kalau wahabisme ini datang ke Madura, maka Madura itu pasti akan tenggelam dan akan menjadi biang rusuh." Ya, saya dalam hati nggak ada Wahabi aja, orang Madura ini selalu bikin rusuh kalau berkenalan dengan soal-soal politik. Karena sekarang yang paling membelah-belah orang NU di Madura itu adalah persoalan orientasi politik. Makanya Mbah Yai Ma'ruf Amin pernah juga dipersekusi. Rumahnya itu pernyataan Islah Bahrawi ya, yang mengangkat tentang orang Madura. Jadi orang Madura meskipun tidak ada Wahabi memang sejak dahulu suka tengkar, memang bukan hanya masalah politik, tidak. Ya, masalah sawah, masalah wanita, dan berbagai macam masalah-masalah lainnya lah di Madura muncul itu sejak dahulu ya. Warisan dari nenek moyang Madura, nenek moyang orang Madura ya. Tetapi memang tidak semua Madura tertentu yang ada itu. Kalau Madura Sumeneb lain, Madura Pamekasan lain, Madura Sampang beda, hampir sama tapi dengan Madura Bangkalan tuh. Jadi makin ke barat, kalau Sumeneb nih makin timur, kalau ke barat tuh bisa dikatakan dengan saat matahari tenggelam tuh. Memang di situ tempatnya tanduk setan. Jadi kalau di ujung timur tempat terbitnya matahari itu Madura Sumeneb ya. Nah itu ceritanya seperti itu. Dan kalau kita lihat sekeras-kerasnya orang Madura itu sebenarnya orangnya penyayang banget gitu. Ini yang terjadi di Madura ya. Tetapi kalau berkaitan dengan agama, orang Madura itu kalau berbicara orang Madura sekitar agama itu fanatik memang. Tapi fanatisnya bukan kepada agamanya, kepada tokoh-tokoh agamanya. Jadi agama itu yang dikenal umumnya oleh masyarakat Madura, yaitu yang menjadi tutur kata para ulama-ulama Madura itu agama gitu. Jadi nggak peduli orang punya segudang ilmu ya, yang jelas kriteria orang yang dimuliakan di Madura itu harus bergelar kiai itu Madura itu yang sampai sekarang dipertahankan di Madura. Nah kalau keluarga, kalau nggak salah di sana ada Kiai Sinwani yang memang masih ada hubungan darah dengan Islah Bahrawi ini, yang sekarang menjadi tokoh salafi itu, jadi tokoh salafi di Pakong Bangkalan ya, Pakong Bangkalan nih. Jadi itu yang kita cermati di Modung jauh sebelum ini Islah Bahrawi ada, sudah di sekitar Modung itu daerah mana ya? Itu sudah ada gerakan dakwah salafi. Yaitu pada tahun saya sampai di sana itu sekitar tahun 2000 ya, masih sekitar 1995 1996 97 saya masih keliling di Madura itu yang kita perhatikan. Jadi Madura ini punya prinsip ya, dan ketika masuk dalam sebuah manhaj, metode pemikiran Islam, maka prinsip itu akan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Sebagaimana mereka yaitu juga meyakini bahwa NU itu adalah sebuah kebenaran. Tuh. Jadi
ketika ada prinsip yang berbeda seperti itulah, tentu saja ada yang terusik gitu ya. Karena prinsip dengan bersama prinsip ini Madura ini. Ya, tidak juga ya kalau kita lihat Wahabi itu sudah lama ada. Muhammadiyah sudah ada di Madura kok. Memang dulu di Madura itu sering jadi pertarungan antara Muhammadiyah dan mereka gitu. Dulu di Madura itu banyak tokoh yang debat kusir malah. Kalau dari Sumeneb namanya kita kenal itu Ustadz Usman Bahabazi. Itu sering debat sama dengan Kiai Bangkalan, dengan Kiai Sampang Kiai. Itu mungkin Wahabinya dahulu kala ya. Tidak seperti yang digambarkan Islah Barawi lah, bohong kalau sampai orang Madura itu sejauh itu ya. Ngamuk-ngamuk kalau ada Madura, enggak juga sih. Debat biasa. Malah pada waktu saya masih di Bangkalan itu biasa saja kok ada Masjid Muhammadiyah yang tidak kunut subuh, ada di depannya yaitu rumahnya Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, pondoknya ya. Di situ santri-santrinya apa dekat alun-alun itu. Biasa-biasa saja, tidak ada masalah gitu. Yang masalah ini sekarang gitu aneh. Kok tiba-tiba kata Wahabi digunakan sebagai ikon untuk memecah belah oleh Islah Barawi itu. Padahal Madura biasa-biasa saja itu. Ini yang saya perhatikan di Madura. Nah, mari kita dengar lagi. Hari ini dan ditambah dengan akselerasi Wahabisme di Madura sehingga betul-betul Madura terancam. Lalu Mbah Yai Zubair Muntasor bilang, kalau Wahabisme ini kemudian berhasil menguasai Indonesia, maka semua orang Indonesia akan saling tikam satu sama lain. Akan saling tikam satu sama lain dan akan saling bermusuhan. Ini ya. Jadi apalagi ditambah oleh Wahabi, berarti memang Islah Barawi ini tidak tahu Madura. Pada tahun 60-an itu sudah ada Muhammadiyah di Madura. Biasa, gonjangan-gonjangan biasa, tapi pada akhirnya tidak ada masalah. Contohnya Muhammadiyah ya berkembang di Bangkalan, Muhammadiyah berkembang di Sampang, Muhammadiyah berkembang di Pamekasan gitu ya. Muhammadiyah berkembang di Sumeneb. Berbeda paham gitu. Itu kalau bisa dikatakan Wahabi. Kalau kita melihat istilah Buya Hamka itu Wahabi sudah. Jadi Muhammadiyah ini selalu dicekoki dengan istilah-istilah Wahabi oleh mereka gitu. Itu dahulu kala. Saya sendiri ya tahu, kalau datang ke wilayah Buluto, saudara-saudara saya yang ada di daerah Buluto, Kabupaten Sumeneb itu, kebetulan di desa, lalu bilang orang Buluto itu kepada saya, oh Bang itu Muhammadiyah ya, Muhammadiyah ya, Baan itu kamu ya, kamu Muhammadiyah ya. Wah, orang Muhammadiyah itu kalau meninggal seperti tikus katanya, nggak ada 7740. itu di Bluto itu. Bahkan sudah ada ketika itu gejala Wahabi itu tahun 80-an, 70-an sudah ada gitu. Jadi bohong Islah Barawi ini, tidak benar ya, karena memang pada waktu itu suasana dakwah di Madura yang anti tahlilan itu sudah banyak. Tidak harus salafi gitu. Tidak harus salafi. Ini kebohongan Islah Barawi di sini. Dan ternyata tidak terjadi gonjangan apa-apa. Saya adalah orang yang termasuk tegas menyampaikan ceramah-ceramah itu di Bangkalan dulu. Nggak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Itu tak pernah terjadi sampai sejauh itu. Yang sekarang ini karena ada yang memicu gitu. Ada upaya memicu. Sebenarnya takut bersaing, takut kalah, bersaing gitu. Takut pondok pesantrennya direbut oleh Wahabi. Itu kebiasaan yang muncul
khawatir Salafi Wahabi membangun pesantren-pesantren di mana-mana. Ini yang sangat ditakuti sebenarnya oleh mereka, bukan masalah pahamnya. Jadi sekarang nyerang paham itu hanya sebagai alasan saja, karena memang banyak sekali orang-orang mereka yang berpesantren di pesantren mereka, dan cukup banyak jumlahnya pesantren Salafi ini sudah berserakan di mana-mana ya. Coba bayangkan kalau dulu misalnya Muhammadiyah juga melaksanakan pendidikan model pesantren itu, kan persaingannya cukup berat juga yang dihadapi oleh kelompok di luar Muhammadiyah. Ini tidak, Muhammadiyah lari ke pendidikan lebih modern lagi karena khawatir akan terjadi goncangan keras seperti itu gitu. Ini yang kita perhatikan ya tentang Madura. Itu Pak Islah, coba Pak Islah buka itu tuh, jangan terlalu mengumbar permusuhan lah, kaji dengan akal sehat gitu, kaji dengan akal sehat. Ini ya yang kita cermati. Jadi tidaklah benar apa yang dikatakan oleh Islah Barawi, apalagi ditambah dengan kehadiran Wahabi. Sudah Wahabi dulu, ada Al-Irsyad dulu itu, saya ketemu dengan tokoh-tokoh keras sampai terjadi perdebatan itu di wilayah mana, Pasongsongan ya, Pasian ini daerah Sumeneb, perdebatan yaitu Ustadz Sudarjan Persis. Persis ini lebih keras dari Salafi. Kenapa sekarang yang dituju tuh Salafi Wahabi? Persis ini lebih keras. Dulu Ustadz Ahasan itu adalah pendekar debat yang tidak ada tolok bandingnya itu dulu, tidak ada bandingannya. Tokoh ahli debat Ustadz Ahasan. Demikian juga pernah terjadi perdebatan antara NU dan Muhammadiyah, dan dalam sebuah lembaga Tanwirus Tafkir itu pada waktu itu, yaitu antara Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan siapa namanya, Kiai Haji Mas Mansur pada waktu itu. Lah itu tapi tidak ada apa-apa. Sebenarnya yang ribut ini Islah Barawi saja. Jadi Islah Barawi yang memicu persoalannya, seperti Idrus Ramli itu yang memicu persoalan karena gayanya gaya kasar. Kalah debat artinya orang begitu. Seharusnya kalau memang berilmu, kalau memang hebat, coba tunjukkan dari sisi ilmiah saja. Koreksi ajarannya, ajaran Wahabi itu seluruhnya, nggak nanggung-nanggung sampai kepada ilmu hadisnya, ilmu fikihnya dan sebagainya. Itu perlu dikoreksi. Jangan cuma kecil-kecil yang diangkat. Apa yang disampaikan oleh Islah Barawi itu lebih daripada hanya sekedar fitnah belaka gitu ya. Tidak mencerminkan apa yang disampaikan Islah Barawi itu agama, bukan. Tapi permusuhan saja gitu. Jadi satu sisi dia selalu mengangkat kebangsaan, tapi satu sisi mengoyak bangsa dengan anti Wahabi. Itu saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.